Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir on time ya dari awal. Juga mungkin minta tolong kerjasamanya buat menyimak karena ini kita bukan presentasi aja enggak, tapi ini kita diskusi. Mungkin minta tolong ya 45 menit ke depan harap fokus ya. Dan ini saya yakin dari personal branding ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat baik di karir, di bisnis ataupun di kehidupan. Karena ini ya kita sudah tidak bisa hindari lagi. Kita sekarang lagi di zaman digital ya, era digital. Nah, ini saya mau bahas sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi banyak yang nanya atau banyak yang request ke saya, gimana sih Pak cara jualan, gimana sih Pak cara buat bangun bisnis, gimana sih Pak cara biar kita karirnya bagus segala macam. Kuncinya itu sebenarnya dua kata ini yang mungkin teman-teman nanti kaget nih ya. Namanya personal branding. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu personal branding nanti saya jelaskan. Nah, cuman rata-rata tuh bilang, Pak, saya itu tidak punya modal, saya itu hanya mahasiswa, saya itu hanya pelajar, saya itu hanya anaknya orang biasa. Emang kenapa kalau kita hanya orang biasa? Justru karena kita orang biasa makanya kita personal branding gitu. Nah, cuman personal brandingnya tidak seperti para orang-orang yang sudah punya uang gitu ya. Kita hanya memanfaatkan seadanya lah. Dengan modal saya udah hitung-hitung secara matematika kurang dari 500.000. Jadi insya Allah nih teman-teman juga bisa praktekkan dan bisa ajarkan juga. Ini juga bisa jadi duit kalau teman-teman bisa ngajarin ke orang lain ya, terutama yang generasi Z gitu. Jadi yang saya mau bahas itu bagaimana cara kita membangun personal branding dengan modal kurang dari 100.000. Dan ini sudah saya praktekkan. Sekali lagi saya nggak pernah berbagi sesuatu yang belum saya praktekkan. Nah, ini saya sudah praktekkan dan hasilnya cukup lumayan untuk kita personal branding. Kalau saya sendiri personal brandingnya sebagai business owner dan investor. Ya, pemahaman saya tentang bisnis dan keuangan. Nah, itu saya bagikan. Itu niche-nya. Nanti kita jelaskan ya. Kita bahas dulu yang pertama. Jadi personal branding ini adalah persepsi seorang yang kita bentuk terhadap diri kita untuk kita tawarkan secara profesional ke depannya di masa yang akan datang. Jadi kita bisa dapatkan financial benefit atau keuangan dari personal branding kita, entah pekerjaan, entah bisnis, entah penjualan, atau entah relasi dan lain sebagainya. Nah, hal ini dikutip oleh salah satu presiden dan CEO perusahaan marketing communication namanya Susan Junelius. Nah, jadi Mbak Susan ini atau Bu Susan ini dia bilang, kita itu saat ini harus punya namanya personal branding dimanapun bidang kita. Kita harus bisa mengkomunikasikan di sosial, ya kalau dulu kan sosial itu ya relasi aja ya. Kalau sekarang sosial itu di sosmed. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa membentuk persepsi atau gambaran orang terhadap kita. Ya, kamu ini apa sih IG-nya? Bahas tentang apa sih IG-nya? Menampilkan tentang apa sih IG-nya gitu. Atau mungkin di Facebook-nya, atau mungkin di YouTube-nya, atau mungkin di TikTok-nya dan segala macam. Nah, itu maksudnya personal branding. Jadi persepsi seseorang terhadap kita ya, yang kita bisa nanti kedepannya dapat penawaran baik pekerjaan, bisnis, penjualan, omset ataupun secara profesional biar kita bisa dapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, itu namanya personal branding. Jadi personal branding itu bukan flexing-flexing, aku punya mobil, aku punya rumah, enggak gitu. Flexing itu ya tidak cocok buat teman-teman yang tidak punya modal, karena kalau mau personal branding modal flexing ya modalnya gede, teman-teman harus punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya sesuatu yang bisa dipamerkan ya. Di sini kita bukan pamer-pameran tapi kita personal branding. Saya kasih garis bawah ya, kita personal branding yang memberikan persepsi terhadap orang lain, terhadap kita dari orang lain biar kita bisa dapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, pentingnya apa sih kita personal branding ini, teman-teman? Jadi kita pentingnya personal branding ini ya. Jadi personal branding itu penting kalau mungkin teman-teman mau yang namanya membangun karir ya secara profesional. Kalau misalkan teman-teman tidak mau membangun karir secara profesional, ya mending teman-teman jadi manusia yang tertutup aja, nggak usah personal branding. Karena di sini kita kan profesional ya, pengen produktif, pengen ngasilin duit, pengen jadiin bisnis, pengen ngembangin usaha, pengen bekerja, pengen dapat penghasilan ya. Intinya kita harus profesional. Nah, makanya kita membentuk bisa dibilang tuh kepercayaan diri kita sekaligus kita personal branding. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain kepada kita karena kita itu punya brand yang kuat di mata mereka, punya persepsi yang bagus di mata mereka, sehingga kita punya nilai yang kuat. Orang tuh rela mau ngasih duitnya dia ke kita untuk nge-hire kita untuk pekerjaan,
untuk mengajak kerja sama kita untuk bisnis, endorse atau apapun itu. Ya, kenapa? Karena semua yang kita bangun ini itu untuk namanya integritas dan loyalitas terhadap orang yang kita ajak kerja sama atau pekerjaan kita. Ya, nanti saya kasih contoh biar teman-teman nggak bingung. Intinya personal branding itu sangat penting buat membuat citra diri kita bagus di mata sosial media ya. Kita bahas tentang yang namanya apa sih personal branding itu, mulainya dari mana. Jadi personal branding itu kita mulai dari namanya niche. Niche itu kalau teman-teman belum tahu, itu dia kayak target kita dalam panahan ya. Itu ada bulat itu ya. Buletan paling kecil, target paling kecil di pojok itu namanya niche yang skornya paling tinggi. Jadi dia itu target yang cuma sekecil ini. Itu namanya niche market. Kalau yang bulatan gede itu general. Jadi kita harus sespesifik mungkin yang kita bisa, yang kita kuasai. Nah, jadi penargetan kita secara spesifik untuk mendapatkan calon viewers yang tepat, calon konsumen yang tepat, calon klien yang tepat, sehingga kita bisa meningkatkan presentasi transaksi dan bisa kedepannya itu terus berkembang. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Ya, ini misal aja kita kasih contoh buat orang yang dia menjual alat masak, atau dia pebisnis teflon, atau dia pebisnis panci, atau dia pebisnis juicer, atau sesungguhnya hal yang ada hubungannya dengan masak-memasak. Tentu saja kita harus menarget orang-orang yang mereka memasak gitu loh. Jangan main sepak bola karena nggak nyambung gitu. Itu maksudnya niche market biar nyambung. Jadi kita itu kalau mau jualan tentang alat-alat masak tadi, ya kita otomatis kita misalkan kalau mau endorse ya, atau kita mau ngiklan, ya kita ngiklannya kepada orang-orang yang punya sosial media yang membahas tentang masak-memasak. Ya, contohnya ibu rumah tangga atau chef. Nah, kayak gitu. Jadi, makanya kalau teman-teman lihat yang punya channel-channel YouTube, yang punya channel-channel Instagram dan segala macam yang tentang masak-memasak, ya mereka di-endorse-nya ya perusahaan panci, perusahaan teflon, perusahaan buat masak-masak. Kenapa? Karena yang nonton juga orang yang masak gitu. Itu namanya niche market. Jadi, spesifik, tertarget sesuai dengan market yang kita butuhkan. Nah, jadi kita harus bangun kayak gitu. Tergantung kita ini ke depannya tuh mau bagaimana. Makanya kita harus fokuskan niche market kita. Contoh kayak saya tadi ya, Pak Zainal niche marketnya apa? Ya tentu saja niche market saya itu bisnis dan investasi. Kenapa? Karena saya paling ahli, saya paling paham, dan saya paling mengerti tentang bisnis dan investasi. Ya kalau teman-teman suruh saya masak, ya saya bisa. Tapi masak Indomie, ya kan, masak telur, ya mentok-mentok mungkin masak nasi goreng teman-teman, itu pun pakai bumbu sasetan gitu, bukan yang pakai bumbu sendiri. Makanya ya teman-teman ya jangan nanya masak-masak ke saya gitu. Tanya kepada orang-orang yang profesional di bidang itu dan dia bikin konten di situ. Sekarang juga kan banyak tuh dokter-dokter yang secara terang-terangan membuka diri di sosial media seperti di YouTube, Instagram. Mereka membuat Q&A yang mereka mengedukasi orang-orang yang di Instagram kepo-kepo misalkan tentang kehamilan. Ada dokter spesialis tentang obsgin, dia kasih Q&A. Nah, nanti di Q&A-nya itu ujung-ujungnya dia akan jualan. Entah jualan kelas seminar, atau dia jualan prakteknya dia, atau dia jualan jasa konsultasi secara spesifik. Nah, akhirnya bisa diduitin teman-teman. Itulah fungsi kita personal branding. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya ke depannya ini, mungkin 2 tahun ke depan itu semuanya sudah mempraktekkan apa yang saya lakukan ini. Karena di Amerika sekarang lagi viral, lagi booming. Ya, teman-teman mempraktekkan namanya sosial media personal branding dengan niche market tertentu. Ya, makanya nanti kita diskusi ya kalau teman-teman bingung. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa menggunakan namanya niche market itu, kita bisa kan ada juga tuh orang mungkin yang sama kayak kita marketnya, pasarnya. Misalkan dia ini juga jual alat memasak juga. Nah, apa perbedaannya alat masaknya dia dengan alat masaknya kita? Nah, kita bikin namanya keunikan. Nah, karena ada 2 kunci penting dalam personal branding. Pertama niche market, yang 2 poin keunikan. Kita harus unik. Karena setiap orang itu tidak sama, setiap bisnis itu tidak ada yang benar-benar original, itu tidak ada. Semuanya itu kita melakukan namanya ATM. Kita mengamati orang lain, kita tiru dia, kita modifikasi sehingga akan lebih cocok, lebih bagus dan lebih bermanfaat punyanya kita. Contoh seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan namanya prinsip ATM ini, amati, tiru dan modifikasi untuk personal branding. Jadi kita tetap mempunyai niche yang tepat dan kita juga punya keunikan yang baik juga ya, biar kita tuh menggunakan otak kita ya. Jadi otak kita tuh dipakai buat kreatif.
apa ya? Bikin channel apa ya? Atau apa ya? Bikin konten apa ya? Misalkan saya gitu, wah saya bikin konten tentang edukasi. Edukasi kan terlalu luas ya. Edukasi itu banyak banget. Edukasi menulis, menggambar, membaca, edukasi tentang apa namanya anak apa segala macam. Saya sempitkan lagi. Edukasi tentang keuangan. Keuangannya tuh apalagi yang dikerucutkan? Keuangan itu ada banyak, ada bisnis, ada investasi, ada pengelolaan keuangan segala macam. Oke, saya pilih satu dulu. Saya pilih tentang yang namanya investasi. Oke, investasi. Investasinya apa ya? Investasi kan banyak, ada investasi properti, ada investasi bisnis, ada juga investasi saham, ada juga investasi logam mulia. Apa ya? Oh, oke, investasi saham. Investasi saham yang jenis apa dulu? Kan banyak tuh, ada saham gajah, saham jenis core stock. Nah, ini harus spesifik banget pengetahuannya. Oh, ada saham jenis value. Ada mungkin saham jenis IPO. Jadi kita harus tahu yang kita bahas itu apa. Oh, kita bahas tentang saham value. Akhirnya market kita itu sangat spesifik. Orang yang nonton konten kita, yang bisa kita marketkan itu adalah orang-orang yang sudah sesuai dengan niche kita. Nah, walaupun followernya nggak banyak, followernya cuma 5.000, 10.000, tapi itu tertarget semua. Itu kalau kita dapat endorse, kita bisa dapat namanya penghasilan yang lebih besar daripada teman-teman yang followernya ratusan ribu tapi tidak tertarget. Nah, itu fungsinya personal branding. Semoga nangkap teman-teman, nanti kita diskusi. Nah, pertanyaannya, gini Pak, saya mau personal branding Pak, tapi gimana Pak personal brandingnya? Kebetulan saya sudah sempat sharing ini di beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman kalau hidup di Indonesia, teman-teman pasti setuju dan sepakat. Sosial media yang paling sering kita pakai itu ada WhatsApp, yang paling kita sukai ya, WhatsApp. Yang kedua ada namanya Instagram. Nah, itu 18,2% ya Instagram ya, orang-orang suka banget Instagram. Untuk umur dari anak muda sampai orang tua, mereka juga favoritnya Instagram. Kemudian yang ketiga TikTok. Nah, jadi TikTok ini juga sekarang lagi nge-hype ya, lagi lumayan naik. Kita paling gampang itu viral di TikTok teman-teman, karena memang di TikTok ini lagi bagus ya. Selanjutnya sosial media yang tidak akan pernah mati selama-lamanya yaitu Facebook. Mungkin Facebook ini sosial media paling tua, paling kuat, dan paling banyak penggunanya. Jadi ya lumayan ini, kita harus manfaatkan juga Facebook. Sama yang kelima ini adalah Twitter ya, dimana Twitter sekarang sudah mulai aktif lagi setelah diambil oleh Elon Musk. Jadi penggunanya juga agak banyak. Tapi kalau snack video, Telegram, Pinterest, Discord, Messenger gimana? Wah, itu skip aja teman-teman. Kita fokus ke 4-5 sosial media. Jangan banyak-banyak, 4-5 sosial media yang benar-benar kita pakai aja gitu. Bahkan kalau teman-teman itu saya sarankan yang wajib ya, itu ada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, sama YouTube. Ya, YouTube ini bukan sosial media, dia hanya media platform. Jadi kita buat menyimpan konten-konten kita biar nggak hilang gitu. Kalau ditaruh di HP kan mungkin hilang atau mungkin lupa password. Kalau di YouTube kan bisa dilihat orang lain, nanti bisa di-download juga, bisa jadi database kita, bisa jadi AdSense segala macam. Jadi tetap disimpan data banknya di YouTube ya. Kalau saya seperti itu. Jadi kita menggunakan sosial media yang mana ya? Semuanya gitu. Kita menghadirkan diri kita di semua yang lagi orang pakai. Kenapa begitu? Jadi orang itu sekarang itu mereka menggunakan sosial media itu sepanjang hari teman-teman. Ya akuin aja deh teman-teman, kalau buka WhatsApp selama 1 bulan, ada nggak sehari 1 jam aja? Diakumulasi sebulan itu 30 jam kita menggunakan WhatsApp. Faktanya datanya menunjukkan seperti itu. Jadi per satu orang mereka menggunakan WhatsApp seminimal-minimalnya 1 jam 1 hari. Atau dirata-ratakan 30 jam per bulan. Itu kalau WhatsApp. Jadi WhatsApp itu adalah salah satu aplikasi yang paling sering dibuka orang kalau buka HP. Saya yakin teman-teman juga seperti itu. Yang kedua, itu aplikasi yang namanya TikTok, teman-teman. Jadi TikTok ini entah kenapa belakangan ini orang pada masuk semua ke TikTok. Mereka bikin konten, mereka nonton konten, mereka menggantikan TikTok ini sebagai hiburan mereka. Jadi TikTok ini saat ini lagi bagus, lagi naik. Jadi teman-teman banyak yang aktif di sana. Bahkan kita itu kayak dikasih duit gitu teman-teman sama TikTok kalau bikin konten, dikasih duit sama TikTok kalau kita nge-share kontennya, dikasih duit juga kita kalau ngajakin orang install aplikasi TikTok dengan kode referral. Ya bahkan ada yang sampai dapat jutaan dari sana, cuman ngajakin orang install aplikasi TikTok. Makanya lagi naik, makanya kita manfaatkan. Nah, nanti aplikasi itu akan cenderung berubah-ubah, yang penting kita pakai semua. Kita menghadirkan diri kita di semua platform atau omnipresence. Omnipresent menurut Dan Fleshman yang saya baca di bukunya,
itu adalah menghadirkan diri kita di mana-mana. Jadi kita ada di YouTube, kita ada di WhatsApp, kita ada di TikTok. Nah, kita juga ada di Instagram dan kita juga ada di Facebook. Cuman data menunjukkan ada penurunan di Instagram dan Facebook. Jadi orang-orang mungkin pada pindah ya karena bosan di Instagram, bosan di Facebook. Di Instagram susah banget viral, di Facebook nggak ada yang nonton. Akhirnya mereka pindah di TikTok. Begitu di TikTok banyak yang nonton, banyak yang viral. Kenapa ya? Karena faktanya penggunaan aplikasi YouTube, sekarang YouTuber banyak kan, TikTok ya kan, itu meningkat teman-teman. Jadi ya kita fokus juga membangun branding kita di sana gitu ya. Jadi minimal teman-teman di sosial media ini teman-teman hadir gitu ya. Setiap hari rutin harus kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya kasih contoh dulu ya. Orang yang sudah mempraktekkan ini, omnipresence, dia personal branding di sosial media. Saya yakin teman-teman tahu orang ini ya. Namanya adalah Raditya Dika. Di sini pada tahu Raditya Dika? Coba chat atau info. Pada tahu Raditya Dika? Tahu Raditya Dika? Raditya Dika itu siapa? Coba di chat atau diomongin. Yo, Raditya Dika. Tahu Raditya Dika? Tahu. Siapa itu Raditya Dika? Komika. Langsung pada tahu komika. Apalagi? Yang paling terkenal mungkin komikanya ya. Oke, padahal Raditya Dika juga investor juga. Saya juga satu grup sama Raditya Dika buat kita belajar investasi. Dia juga pebisnis juga. Dia mendirikan PT untuk grup-grup komika dijadiin satu PT manajemen. Nah, dia handle gitu. Jadi Raditya Dika ini sebenarnya aslinya dia pebisnis. Cuman karena dia brandingnya adalah komika, orang yang lucu, yang ditonton orang buat ngehibur orang. Nah, dia akhirnya terkenalnya dengan komika. Dan memang komika itu dia juga profesional juga. Dia dibayar juga sama televisi, dibayar juga sama media. Nah, ini salah satu contoh personal branding yang paling cocok di zaman sekarang. Saya yakin 90% teman-teman pasti tahu Raditya Dika. Karena apa? Karena dia ada di mana-mana, teman-teman. Di YouTube, channel YouTube-nya udah 10 juta subscribernya, ya. Pasti teman-teman subscribe atau tahulah setidaknya. Saya nggak pakai YouTube, saya pakainya Twitter. Di Twitter juga dia salah satu yang followernya paling banyak, 15,2 juta follower. Karena dia sudah aktif sejak tahun 2009. Saya nggak pakai Twitter, saya pakainya Instagram. Di Instagram juga ketemu postingan si bapak lucu ini gitu dengan anaknya, karena followernya udah 22 juta, ya kan, di Instagram. Saya nggak aktif di Instagram, saya aktifnya di TikTok. Di TikTok juga dia mendapatkan likes tuh sampai 27 juta di video-videonya. Saking lucunya dia gitu, saking dia hadir di hati-hatinya mereka yang sangat membutuhkan kelucu-lucuannya bapak lucu ini gitu, Raditya Dika. Padahal akunnya belum lama di TikTok, tapi karena dia hadir disukain langsung. Banyak, hampir 28 juta yang likes. Wah, saya ini orang jadul. Saya hanya menggunakan Facebook, Mas. Saya sudah tua. Dia juga ada dong di Facebook. Ya, di Facebook juga dia salah satu fanspage yang paling banyak di Indonesia dengan total hampir 5 juta yang suka dengan Raditya Dika. Kesimpulannya adalah Raditya Dika ini sudah mempraktekkan yang namanya omnipresence. Omnipresence itu hadir di semua platform. Nah, rahasia untuk kita sukses di saat ini adalah kita omnipresence. Kita hadir di semua platform. YouTube kita pakai, TikTok kita pakai, Instagram kita pakai, Facebook kita pakai, YouTube juga kita pakai. Ya, TikTok juga kita pakai. Kenapa? Biar kita itu bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya mata, attention, audience ke brand kita, ke personal kita, sehingga kita kedepannya lebih mudah untuk dikenali orang lain dalam berbisnis, berjualan, atau mungkin pekerjaan, profesional, dan lain sebagainya. Itu yang sudah dicontohkan oleh Raditya Dika. Ya wajar, Raditya Dika tuh jobnya banyak, kerjasamanya banyak, podcastnya banyak, duitnya banyak. Akhirnya dia investasi. Kemarin saya sempat belajar investasi bareng sama Raditya Dika di sebuah forum kita di Zoom meeting. Raditya Dika itu membeli rumahnya senilai berapa ya? 5,5 miliar apa 3,5 miliar itu ya di Jakarta. Itu 100% bukan dari uang dia bekerja, bukan, tapi dari hasil investasinya dia. Jadi dia udah investasi selama 5-7 tahun dari pekerjaannya dia investasikan di saham, ya salah satunya saham BCA.
Nah, 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, itu uangnya bertambah 3,5 miliar, dan 3,5 miliarnya itu dibangunin rumah, dibeliin mobil Alphard. Pokoknya dia membeli apa yang dia punya sekarang bukan dari hasil kerjanya dia, tapi dari investasinya dia. Luar biasa. Saya salut nih sama Raditya Dika karena dia sangat bagus banget di lini personal branding. Menurut saya salah satu yang terbaik ya untuk orang yang bukan orang luar biasa awalnya. Dia ini orang biasa, dia menulis buku, dia bikin konten tentang lucu-lucu di Twitter, akhirnya dia viral, habis itu dia bikin stand up komediannya viral, akhirnya dia jadi salah satu orang yang paling terkenal di bidang komika, ya, di bidang humor. Jadi salah satu menang. Jadi dia niche-nya tuh humor, lucu, komika. Nah, itu niche-nya dia. Makanya kita nggak pernah tuh tahu Raditya Dika sebagai investor. Jarang orang yang tahu. Kita juga nggak tahu Raditya Dika ini dia sudah pinter dalam berpikir, kita tidak tahu. Yang kita tahu dia adalah orang yang lucu. Itu namanya niche market personal branding. Ya, semoga jelas. Nah, sebelum saya lanjut ke step selanjutnya, kita diskusi dulu dari yang saya sampaikan tadi. Ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, saya kasih waktu mungkin 10 detik. Bagi teman-teman yang mau langsung angkat tangan aja ya. Saya hitung dari sekarang. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada yang mau diskusi? Saya lanjut dulu begitu. Ya. Sekali lagi, ada yang mau diskusi dulu tentang info sebelumnya sebelum kita praktek? Ya. 1 atau 2 orang aja, nggak ada? Ya, saya hitung sampai 3 terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, ada 1. Zulafa ya. Saya pin dulu Zulafa, mungkin bisa dibuka suaranya atau dibuka biar saya pin. Baik, Pak. Oke. Saya mau tanya. Ya, gimana? Apa yang harus dihindari ketika dalam membangun personal branding? Oh ya, yang dihindari ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Makasih ya Mas Zulafa. Ini saya coba kasih gambaran ke teman-teman. Salah satu contoh orang yang gagal personal branding. Ya, salah satu orang yang gagal personal branding adalah Mario Teguh. Teman-teman pernah dengar Mario Teguh? Zulafa pernah dengar Mario Teguh? Pernah ya. Pernah. Sekarang kedengeran nggak? Masih ada nggak? Mario Teguh gitu terkenal masih ada nggak? Udah hilang kan? Kenapa dia bisa hilang dari dunia personal branding? Karena dia melakukan sebuah tindakan yang tindakan itu menghancurkan reputasi, harkat, martabat, dan integritasnya dia. Nah, kasusnya kalau mungkin teman-teman tahu, dia diserang sama seorang yang bilang bahwa dia itu anak kandungnya si Mario Teguh, anak buangan atau anak anak yang tidak dianggap gitu sama Mario Teguh. Karena orang taunya Mario Teguh tuh luar biasa, tidak pernah aneh-aneh, dia itu motivator yang sukses. Faktanya, kenyataannya Mario Teguh punya sisi gelap. Dan sisi gelapnya itu kontroversial atau menimbulkan rasa yang wah kok gitu sih, wah kok gini sih. Jadi orang itu kayak bertanya-tanya, kok bisa sih Mario Teguh kayak gitu? Begitu ketahuan dan valid ternyata Mario Teguh itu punya sisi gelap dan ketahuan dan semua orang tahu, viral, hancurlah si Mario Teguh. Udah nggak kedengeran sama sekali. Ya, jadi Mario Teguh dulu yang personal brandingnya motivator ya. Seperti itu ya, jadi katanya Mario Teguh sekarang sudah nggak ada Mario Teguh. Kenapa? Ya karena sudah melakukan sesuatu hal yang merusak integritasnya, loyalitasnya terhadap brand itu hancur. Terus ya teman-teman, kalau ya melihat orang ya yang kita tahu bagus tapi ternyata dia jelek, orang pada nggak suka lagi kan, pada di unfollow, pada di unsubscribe ya, pada diblokir, pada dihilangkan dari kehidupannya dia. Itulah yang harus dihindari dalam personal branding. Kita jangan sampai merusak reputasi kita yang sudah kita bangun dengan susah payah. Makanya jujur, saya ini sangat menjaga reputasi yang sudah saya bangun. Jadi saya menjaga hubungan komunikasi sama klien-klien, sama calon-calon yang kita ajak kerjasama, sama mungkin mentor-mentor kita, sama tim kita. Kita jaga sekali untuk reputasi. Kenapa? Karena reputasi itu tidak ternilai harganya, teman-teman. Karena sangat sulit banget loh membangun reputasinya Raditya Dika kayak gini. Contoh, Raditya Dika udah bagus nih, tapi dia melakukan tindakan misalkan narkoba, pembunuhan, terus perselingkuhan, habis itu mabok-mabokan, wah apa segala macam. Namanya Raditya Dika rusak.
Setelah namanya reputasi rusak, itu naiknya susah payah dan kemungkinan besar gagal. Itu yang dilakukan oleh Mario Teguh. Nah, semoga bisa jadi contoh yang buruk buat teman-teman sehingga dipelajari. Jangan sampai merusak reputasi di sosial media. Makanya gini, biar aman, nyaman, dan tentram hidupnya, punyailah pedoman. Maksudnya pedoman gimana? Ya kita mungkin yang agamanya Islam, Muslim, kita punya pedoman. Pedomannya siapa? Ya pedomannya Al-Quran. Dan siapa? Ya junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita ikutin aja panduannya itu, yang sudah aman, nyaman, dan tentram. Saya yakin itu bisa menolong, karena kita sesuai dengan sosial, sesuai dengan spiritual, sesuai dengan undang-undang. Jadi kita nggak aneh-aneh gitu teman-teman. Ya kalau mungkin teman-teman yang ya non muslim ya sesuai dengan kitabnya masing-masing ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kita jangan merusak nama baik kita karena politik. Ini saya kasih tahu ya, ini hati-hati dengan tahun politik. Besok-besok teman-teman, ya saya minta tolong kerjasamanya. Kalau teman-teman sudah saya coaching, teman-teman sudah saya training, teman-teman sudah saya mentoring, teman-teman sudah saya kasih tahu, tolonglah politiknya jangan terlalu kelihatan pro A, pro B, kontra A, kontra B. Itu nanti teman-teman gak disukai. Contoh ada sini orang yang suka Prabowo, di sini ada orang yang suka sama Anies Baswedan, sini ada orang yang suka sama Sandiaga Uno. Nanti mereka bertengkar, followernya saling serang-serangan. Nah itu yang rusak. Makanya rata-rata teman-teman kalau lihat, mereka yang punya personal branding sangat menjaga tentang yang namanya politik. Jadi juga dihindari yang namanya politik. Oke, jadi yang pertama reputasi, tentang hal-hal yang kita tidak boleh lakukan ya jangan dilakukan dan jangan sampai orang tahu keburukan kita, aib kita ditutup ya sesuai dengan pedoman. Ya kita juga bijaksana dalam memberikan informasi keluar, baik politik, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Begitu ya Zulafa ya, semoga bisa terjawab. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya itu semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kita lanjut. Bagaimana caranya? Nah, jadi teman-teman, saya sudah praktekkan ini dan saya berusaha semaksimal mungkin seperti pemula. Jadi saya mulai dengan modal yang sangat kecil. Nggak bisa juga kalau teman-teman nggak punya modal. Saya udah coba karena nanti jatuhnya nggak bisa diupload karena biasanya beli kuota. Jadi teman-teman ini punya namanya handphone ya, handphonenya itu dipakai, jangan cuman dijadikan ganjelan pintu. Kenapa? Karena ternyata teknologi paling canggih yang ada di abad 21 ini adalah ini, alat ini namanya handphone, smartphone, ada Android, ada iOS. Kenapa? Karena ini tuh bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan di personal branding, udah mencukupi dengan HP. Robert Kiyosaki juga bilang kayak gitu, daripada kita investasi beli sesuatu hal yang luar biasa, kita investasi dulu aja di handphone. Dan saya yakin semuanya punya handphone, ya makanya bisa nonton Google Meet ini kan. Nah jadi handphonenya dikeluarin. Ya itu kan nggak bayar ya. Ya kalau mungkin teman-teman ngecas atau butuh buat jadi handphone itu tinggal dikeluarin aja, dicas sampai penuh. Habis itu kita tag konten, ya bikin foto, bikin video. Ya mungkin kalau mau cari yang gratis bisa. Kalau mau cari pemandangan yang bagus, kita jalan-jalan kemana gitu, naik motor, beli bensin atau ke kafe, tag foto, edit ngambil video. Yang penting kita kumpulin aja konten-kontennya. Nah habis itu kita beli kuota ya, jelas ya, karena untuk untuk diupload itu butuh kuota ya, beli kuota lah berapa, 40.000. Terus buka ChatGPT, ngide di situ. Gimana ya caranya ya? Atau mungkin ke kafe, ambil cari wifi 5.000 10.000, cari ide ChatGPT. Apa konten yang bagus untuk saya buat? Temanya adalah motivasi gitu. Nah, nanti tinggal diambil aja, copy paste. Nah, edit di aplikasi namanya CapCut atau CapCut. Pada pakai ya harusnya CapCut buat ngedit-ngedit video, diupload di TikTok. Nah, itu ya jedak-jeduk kayak apa kayak boleh, yang penting relevan sama niche marketnya. Nah habis itu di-upload ya, uploadnya itu nggak usah langsung banyak, konsisten aja, karena algoritma sekarang di semua sosmed sama, itu konsisten. Orang lebih sosmed lebih milih orang yang konsisten daripada orang yang gila upload gitu. Jadi cukup satu konten per hari di semua sosmed. Nah itu kan mungkin butuh waktu, butuh kita ngopi, beli kopi atau apa ya terserah lah, ngecil sambil ngecil gitu. Saya kalau lagi luang, saya ngedit, saya ngide, saya ngedit, saya ngupload.
Itu waktunya 30 menit sampai 1 jam, bikin 10 konten. Nah, tapi saya uploadnya 1 konten per hari. Itu hari ini satu, ini satu. Jadi kontennya nggak habis-habis. Udah, habis itu tinggal diulang aja sampai kiamat. Udah selesai. Dengan modal kurang dari 100.000, teman-teman itu bisa menggunakan namanya handphone, tag konten ya, dengan internet yang sekarang ada. Kuota 40.000 saya yakin udah bisa ya. Terus habis itu ngide pakai ChatGPT ya, kalau mau cari-cari inspirasi juga boleh. Habis itu ngedit gratis, tinggal punya skill ngedit aja ya kan, belajar skill ngedit. Kalau belum bisa nanti saya ajarin. Habis itu upload di sosmed 1 konten per hari ya kan. Udah konsisten aja terus sampai kiamat, sampai Dajjal turun ke bumi ya. Saya yakin teman-teman personal brandingnya jadi, cepat atau lambat. Baik waktunya itu 36 hari atau 1 bulan, atau 360 hari 1 tahun. Kita nggak tahu kita tuh viral di mana, konten kita itu ditonton orang yang banyak di yang sebelah mana. Kita nggak tahu. Makanya teman-teman sabar aja gitu ya, teman-teman sabar aja. Dan ditunggu aja kapan viralnya, karena setiap orang akan viral pada waktunya. Asik gitu ya. Ini saya lagi ngajarin sama salah satu tim saya, namanya Mbak Sani. Kemarin saya suruh HP-nya dibeli yang baru, karena HP yang kemarin kameranya agak kurang bagus ya kan, juga baterainya sering ngedrop. Saya bilang udah Mbak Sani beli HP baru aja, Infinix apa kemarin ya San, ada nggak orangnya di sini, Infinix Note 30 kalau nggak salah ya kan. Note 30. Harganya berapa kemarin HP-nya? Berapa ya? 2 juta? 2,3. 2,3 juta. 2,3. Oke, 2,3 juta Iya. sudah punya HP bagus ya San ya? HP-nya dipakai tuh Bagus buat banget. tag konten. Kayak kemarin lari pagi ya San ya? Pas lari pagi. Semua aktivitas Oh iya, semua aktivitas. Jadi pas lagi kuliah, lari pagi, apa pokoknya ambil-ambil dulu aja fotonya, ambil-ambil aja kontennya. Habis itu kemarin beli kuotanya yang apa? Tri atau AM3 atau apa, gimana jadinya? Oh, kalau cari itu sih yang sesuai sih. Kalau dulu AM3 sekarang Tri. Tri yang berapa giga? Bayarnya berapa ribu? Eh kalau biasanya yang AM3 yang 100 giga 150.000. 100 Tapi giga. yang Tri belum cari ya. Oh, belum cari. Masih. Oke. Ya. Ya. Kalau Tri itu paling murah setahu saya ya. Itu dia bisa 40.000 tuh bisa sebulan malah. Telkomsel ada cuman nggak semua dapat. Habis itu pakai ChatGPT nggak buat ide-idenya San? Atau alami? Iya. Pakai Kadang lihat-lihat di scroll TikTok juga. Oke, itu ngide-ngide ChatGPT apa? Ngeditnya pakai apa? Aplikasinya? Pasti CapCut. Pasti CapCut ya, gratis ya. Sudah tak kasih tahu kan cara ngeditnya. Terus upload editnya kan dibikin konten tuh. Apakah langsung diupload semua atau sedikit-sedikit 1 konten per hari? Sebenarnya kalau misalnya bagus sih sebenarnya 1 per hari, tapi kadang-kadang kan stuck juga itu ya, pas ada itu ya di-upload gitu. Oke, jadi masih ada liburnya ya? Masih kurang konsisten Iya. ya? Ya, ini kalau saran Iya. saya buat Sani, dikonsistenkan 1 konten per hari di semua sosmed dengan cara yang sudah saya ajarkan kemarin. Kalau teman-teman masih bingung nanti bisa japri WA saya ajarin. Terus diulang terus sampai kiamat. Soalnya saya sudah praktekkan ya, hanya dalam waktu 5 hari dengan yang saya punya followernya ya, total follower atau yang follow saya di akun saya itu ada 10.000 orang di Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Itu ada 10.000 orang. Itu saya posting, hanya cuman posting-posting biasa, nggak harus bagus, yang penting jangan jelek. Itu ada total views atau total mata yang masuk itu sudah, yang terbaru ini ya, yang lama-lama saya nggak hitung, udah viral-viral. Yang lama, yang baru-baru ini dalam waktu 3 hari itu sudah masuk 1.000, 2.000, 2.500 views teman-teman. 2.500 views dengan sangat mudah, otomatis tidak perlu pusing-pusing. Nah, ini sayangnya hari ini saya belum upload karena lagi Google Meet sama teman-teman ya. Seperti itu, dipraktekkan terusan, semoga bisa viral ya pada waktunya. Siap. Oke. Ya, ini kita lanjut lagi, ini caranya. Nah, terus sekarang kita akan diskusi dan tanya jawab. Ini agak panjang karena saya mau nanya sama teman-teman dan saya kasih kata kunci ya. Bagi teman-teman yang punya audiens di atas 10.000 orang, saya siap bayar teman-teman buat kita ajak kerjasama, buat bikin event, endorse dan lain sebagainya. Dan teman-teman saya kasih duit. Ya, jadi ada syaratnya tapi ya, teman-teman harus melakukan
yang namanya personal branding. Nanti saya bayar teman-teman sebagai influencer saya. Dengan syarat ketentuan nanti saya japri WA, detailnya saya akan ceritakan pada saat nanti di WA. Untuk saat ini kita diskusi dulu. Nah, ini jadi kesempatan nih buat teman-teman yang bertanya tentang personal branding, atau mungkin teman-teman sudah mempraktikkan personal branding, ada kendala, kita diskusi dan sharing pengalaman. Ya tadi kan Sani sudah men-sharingkan pengalamannya Sani yang saya bimbing langsung kemarin dengan HP-nya yang baru, gimana cara memanfaatkan HP, kameranya udah berapa megapiksel, udah 1080p, 60 fps, teknisnya gimana, saya bisa ajarkan semua. Yang penting teman-teman terbuka di sini, dan ini waktunya saya kasih waktu agak lama, itu sekitar 20 menit. Ya, dan ini hanya untuk 2 orang saja atau maksimal 3 orang karena waktunya terbatas. Sekali lagi buat teman-teman yang bertanya dan diskusi, kalau saya ngelihat ada yang menarik daripada teman-teman, baik segi follower dan audiensnya di personal brandingnya teman-teman, saya siap bayar teman-teman untuk jadi influencer saya. Ya, ini buat belajar ya teman-teman, bukan influencer beneran. Ya memang dapat duit tapi kan buat belajar karena kita seringnya praktek gitu ya. Silakan, saya kasih waktu buat 2 sampai 3 orang yang mau diskusi, saya tunggu. Angkat tangannya atau langsung aja dibuka mikrofonnya. Silakan. Yuk. Ada yang mau diskusi seperti Sani tadi ya, saya tunggu ya. Karena kalau enggak ya sudah selesai. Mau praktek kita habis ini. Yuk, siapa yuk? Selain Sani ya, tadi Sani sudah share personal brandingnya. Oke, itu ada siapa itu tadi? Mas Amin ya? Atau siapa tadi yang angkat tangan? Silakan dong langsung buka aja mic-nya, terus ngomong, perkenalkan nama, dari mana, terus kita diskusi tentang personal branding. Kak, Siapa ini? saya izin bertanya. Oke, Royhan ya. Oke, silakan Royhan. Makasih banyak dari atas ilmunya, Ya. banyak banget nih. Pagi ini kita mendengarkan motivasi dari kakak nih banyak banget. Ya, terima kasih. Kan Ana ini sebuah fotografer. Ya, Nah, terus mau kayak personal branding tapi malas memulai. oke. Malas Maksudnya memulai. yang iya, jadi kayak dari IG, dari TikTok kan biasanya kalau fotografer atau konten kreator itu kan biasanya memulai kayak gitu kan. Cuman apa sih motivasi yang dipegang dan apa sih patokannya gitu biar kita tuh selalu terus-terusan seperti itu dan konsisten gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi Gitu aja. pertanyaannya, kenapa kita harus konsisten, caranya bagaimana? Kalau itu kan lebih ke masalah psikologis ya, bukan masalah teknis. Ya karena saya yakin, saya kan pernah ketemu Royhan. Saya tahu Royhan itu lebih jago daripada saya untuk masalah fotografi. Saya juga udah lihat foto-fotonya, portofolionya. Saya udah lihat bagus-bagus banget nih. Ya, waktu itu pakai kameranya apa saya lupa lagi. Apa ya? Fujifilm atau apa ya? Waktu itu pas kita ketemu tuh kameranya apa? Canon Oh ya, Canon. Canon apa waktu itu? EOS berapa? masih 7D. Bayangin ya, kalau teman-teman ngerti fotografi atau ngerti namanya videografi atau tentang kamera, peralatannya Royhan itu udah kelas dewa teman-teman. Tak kasih tahu ya. Royhan itu punya kamera yang dia punya sensor itu gede. Ya, itu EOS 7D, itu mungkin kategori di atasnya APS-C, mungkin setara hampir full frame ya, kamera mahal ya. Itu tuh bagus banget teman-teman. Bokehnya, penangkapan warna, cahayanya itu semuanya bagus banget teknisnya. Itu kamera. Terus buat processingnya, buat ngeditnya itu ada namanya laptop. Waktu itu kalau nggak salah laptop gaming ya Royhan ya. Maaf nih, aku boleh ya ceritain ke teman-teman di sini ya. Buat ngasih tahu ke teman-teman gitu loh. Kalaupun peralatannya canggih dahsyat luar biasa, tapi kalau nggak ada motivasi ya nggak bisa jalan. Nah itu maksudnya. Nggak apa-apa ya, saya bagikan ya Royhan ya. Ya, laptopnya saya lupa. Waktu itu apa ya? Acer Nitro ya, kalau nggak salah ya. Gaming kan? Iya, Acer Acer Nitro. Nitro 5. Itu harganya tuh di atas 12, 13, mungkin 15 juta, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong di sini ya, ini sebagai profesional ya. Kita punya peralatan yang hebat seperti Canon EOS 7D, kita punya laptopnya canggih ya kan, Core i9,
harga 15 juta gitu kan, punya graphic cards Nvidia GTX bukan GTX, malah RTX 3060. Tapi kalau kitanya nggak punya motivasi buat memanfaatkan itu, sama aja busuk gitu loh, nggak jadi apa-apa. Nah, disitulah saya selalu kasih saran kepada teman-teman, tidak perlu memulai di saat kita sudah punya semuanya. Mulailah sekarang juga, ya kalau bisa dipaksa. Karena makanya ini harus ada kata-kata paksa, anak muda soalnya harus dipaksa. Jadi buat Royhan itu yang punya peralatan segala macam semuanya bisa jalan, tapi malah dirinya dia sendiri yang nggak bisa jalan. Mungkin itu kebalikannya dari mayoritas teman-teman di sini. Royhan kan punya segala macam peralatannya, bahkan punya skillnya yang lebih jago daripada saya, tapi tidak dilakukan. Berarti kan permasalahannya di pribadi atau psikologi. Nah, ini ada buku, mungkin saya ada nggak ya bukunya di sini? Ini saya sarankan mungkin buat Royhan baca buku-buku praktis ya, seperti bukunya ini nih, bukunya Malcolm Gladwell. Ini nama judul bukunya Blink. Nah, Blink itu kemampuan berpikir tanpa berpikir. Cocok buat orang-orang kayak namanya Royhan yang selalu banyak mikir, tidak action gitu ya. Jadi Royhan saya sarankan baca buku seperti ini, biar apa? Biar kita tuh tidak terlalu banyak berpikir, atau kita bisa men-shortcut, memendekkan pola berpikir kita gitu loh. Nggak harus namanya apa-apa dipikir akhirnya nggak jalan-jalan gitu loh. Makanya saya sarankan buat Royhan, kurangin pemikiran-pemikiran yang tidak perlu. Baca buku-buku seperti ya tentang mindset ya, tentang kenapa sih kita ribet banget, kenapa sih kita ngilangin motivasi dengan cara kita overthinking gitu. Padahal overthinking itu kebanyakan negatif. Nah, makanya saya menghindarinya dengan cara saya tidak terlalu banyak mikir, tapi saya banyak praktek. Jujur saya juga sama kayak Royhan, malas juga, aduh ngapain juga. Tapi justru karena saya memikirkan itu jadinya saya malas. Nah, tapi saya memikirkan hal yang lain. Asik nih, saya punya hobi baru. Kalau saya kan belum, jarang dulu ngedit, sekarang mulai belajar ngedit. Saya jadikan itu sebuah kebiasaan sehingga tidak bosan, atau ya saya ubah metodenya, ubah caranya, ubah tempatnya biar nggak bosan. Ya kalau saya setiap hari ngedit cuman di rumah aja ya bosan lama-lama. Makanya saya ke kafe, pas di kafe tuh cari inspirasi, saya ketemu tim, saya rekam mereka lagi ngapain lucu-lucu kan, nawarin apa barang nggak laku, itu saya rekam, saya bikinin konten. Atau saya pada saat ada Zoom meeting, segini meeting dikontenin gitu. Jadi sesuatu hal di kehidupan kita yang memang kita mau upload di sosial media udah dikontenin. Jadi nggak harus pakai peralatan yang sangat canggih seperti Canon EOS 7D, atau kita punya Acer Nitro 5 Gaming Core i9. Itu tidak jadi sebuah kelebihan, malah jadi kekurangan. Ya udah jalan aja. Makanya kan saya tadi bilang make it simple. Make it simple itu artinya ya sudah dibuat ya sesimpel mungkin ya, yang penting konsisten. Kalau ribet, overthinking, terus terlalu canggih akhirnya nggak jalan, itu malah sia-sia ya. Mungkin kurang lebih begitu. Jadi paksa dirinya Royhan untuk bergerak, lakukan segala macam cara untuk membuat itu tuh jadi terbiasa. Makanya nggak harus pakai alat yang canggih, nggak harus pakai kamera yang hebat. Udah, apapun yang kita bisa lakukan, lakuin aja. Kontennya nggak harus full HD 720p aja, nggak apa-apa. Yang penting ada dulu kontennya. Nanti masalah ngedit, masalah ngide itu sambil jalan. Nah, makanya ya harus dipaksa. Seperti itu ya, Royhan ya. Semoga bisa terjawab. Ya, Royhan, kalau boleh makasih. tahu sudah berapa followernya di Instagram, di TikTok, sama di mana? Facebook atau YouTube. Ada berapa total? 10.000 sampai nggak? Belum, 5.000? masih ratusan. Ratusan. Oke, saya kasih challenge buat Royhan. Saya minta Royhan ini niche marketnya itu adalah fotografi. Jadi full tentang dunia fotografi. Nanti saya endorse per 1.000 views ya, per 1.000 views itu Rp10.000. 20.000 views berarti 20.000, 30.000 views berarti 30.000. Nah, 100.000 views berarti 100.000. Kayak gitu ya. 10.000 views, 1.000 views. Tadi 1.000 views, 10.000 berarti 10.000 views 100.000. Tapi niche marketnya harus konten fotografi. Ya, nanti saya bayar Royhan, nanti saya pakai sebuah metode untuk Royhan bisa dapetin uang dan saya juga bisa dapetin uang. Nanti saya kasih tahu caranya memonetisasi. Tapi itu pertemuan selanjutnya ya. Nggak mungkin saya bahas di sini, waktunya nggak cukup. Oke Royhan? Insya Allah Kak, siap. Oke, ini saya tandai Royhan ya buat projectnya. Ya, terima kasih Royhan. Ya mungkin satu lagi, 5 menit lagi waktunya karena sudah cukup panjang.
teman-teman yang mau diskusi singkat aja tentang yang namanya personal branding, atau sudah cukup? Oke, Zulafa ya. Zulafa lagi nanya. Atau Dwi Putri dulu, kalau Zulafa kan tadi sudah ya. Sudah belum tadi tuh? Coba ya saya up dulu. Minta tolong dibuka mic-nya. Dwi Putri dulu aja ya. Dwi Putri Utama. Tadi siapa sih? Kok nggak ada nih? Angkat tangan boleh teman-teman yang mau nanya. Oke. Naswah ya. Oke, Iya, Kak. silakan Naswah. Gini Kak, jadi Najwa tuh gimana ya? Gengsinya itu kan kadang tinggi ya kita Kak. Terkadang kan untuk memulai suatu pekerjaan yang mungkin apa ya? Gitulah intinya gengsinya tinggi gitu kan Kak. Gimana cara untuk memulai itu supaya kita tuh nggak mikirin pandangan orang ke kita gitu Kak. Oke. Nah, jadi susahnya di situ kan terkadang Kak kita kayak mau memulai sesuatu tuh tapi kayak gengsi, terus takut orang mandang kita tuh buruk kayak gitu. Oke. Terima kasih ya Naswa ya. Mungkin pertanyaannya singkatnya, bagaimana caranya kita tuh memulai itu tidak tidak gengsi, tidak takut dengan omongan orang, ya bisa jalan Iya, gitu iya, tanpa harus kita tersakiti hatinya, betul ya? Iya, benar-benar sekali Kak. Oke, ini saya kasih tahu kenyataan. Naswa nggak boleh kecewa karena ini kenyataannya begini. Kita sudah praktekkan. Faktanya kita tidak bisa ya kan mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Betul apa betul Naswa? Iya, betul sekali Kak. Jadi ya nggak bisa jawabannya. Tidak ada jawaban bagaimana caranya biar kita nggak diomongin orang, biar kita tuh nggak dipandang yang remeh, dipandang yang jelek sama orang ketika memulai sesuatu yang baru. Ih, kamu masa jualan jilbab sih? Aduh, anaknya ini kok dosen kok jualan jualan produk di kelas gitu. Saya dulu digituin. Saya nggak bisa kendalikan dia karena dia bukan saya. Saya nggak bisa kendalikan orang itu. Saya yang bisa kendalikan diri sendiri. Makanya patokannya itu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus solihat wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Jadi ya sudah, kita harus sabar, kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk yang baik-baik aja, yang baik, yang kita dapat amal yang baik di situ. Nah, terus kita juga harus sabar karena kan tidak mudah dapetin omongan-omongan orang yang setajam silet itu ya. Dan kita harus memegang kebenaran. Selama kita tidak diganggu kebenaran kita, misalkan kita tidak difitnah, ya kita tidak dijelek-jelekan secara yang berlebihan, tidak melanggar prinsip syariah, tidak melanggar prinsip agama, hanya normatif aja, hanya kayak perasaan aja, ya udahlah, kuat-kuatin diri gitu loh. Kulitnya ditebelin gitu loh, biar nggak gampang ketusuk orang atau nggak gampang kegores sama omongan orang. Jadi kita yang harus menguatkan diri kita. Kalau saya sendiri, saya punya tujuan yang mulia gitu ya. Saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin meringankan beban orang tua, saya ingin membawa orang tua saya ke tanah suci. Saya fokusnya ke situ, bukan ke omongannya teman saya yang alah ngapain kamu kayak gitu, kita masih kuliah kok, santai dulu lah. Ya kalau saya dengerin dia, saya nggak lulus kuliah dan saya nggak bisa bisnis. Karena saya percaya diri, saya fokus kepada diri saya hilangkan omongan-omongan mereka, ya alhamdulillah saya bisa lulus kuliah dengan IPK yang bagus, dan bisnis yang jalan bisa membayar kuliah saya, dan bisa saya tabung buat haji orang tua. Alhamdulillah dua-duanya sudah bisa dapat tiket haji itu. Kalau saya dengerin omongannya teman saya nggak bakal bisa melakukan hal tersebut. Kira-kira lebih penting mana nih, saya tanya sama Naswa. Lebih penting omongan orang atau tujuan mulia kita? Lebih penting mana? Iya, pasti tujuan mulia kita lah Kak. Ya sudah, fokus aja ke situ. Nggak apa-apa gengsinya diomongin orang. Aduh, ini udah, kalau untuk tujuan kita semulia itu, korbanin aja. Sementara waktu kita dibodoh-bodohin orang, sementara waktu kita dihina orang, sementara waktu kita dilecehkan orang, nggak apa-apa, kan cuma sementara. Ya, karena nanti kalau sudah berhasil, sudah sukses, itu selamanya. Orang tua kita ke tanah suci, habis itu pulang kan seneng tuh, bahagia. Pada suatu saat orang tua kita kan pasti dipanggil Allah, meninggal. Kita bangga nggak dengan orang tua kita sudah kita berangkatkan ke tanah suci? Bangga nggak? Iya, bangga Kak. Bangga. Bangganya apakah cuma sampai di diri kita?
Atau kita bisa ceritakan ke anak kita, atau kita bisa ceritakan ke cucu kita, atau nanti cucu kita yang cerita ke cucunya lagi. Dulu nenek moyang kita namanya Mbah Nazwah. Mbah Nazwah itu dulu pernah memberangkatkan orang tuanya Mbah Nazwah berhaji. Itulah kenapa saya pengen teman-teman ya, anak-anakku semuanya untuk memberangkatkan orang tuanya. Wah, itu bisa jadi amal jariah loh. Motivasi kita dulu pada saat kita hidup, kita meninggal, kita bisa mewariskan ilmu yang bermanfaat, amal jariah dalam bentuk motivasi, inspirasi. Itulah yang terjadi sama Bung Karno sekarang. Banyak orang-orang yang semangat memperjuangkan NKRI sampai detik ini, padahal beliau sudah mati. Begitu ya Nazwa ya? Jelas ya? Ya baik Kak, jelas Ya, banget. tujuan mulianya. Yuk, ayo bisa. Bismillah ya, jangan menyerah. Ya, terima kasih Nazwa. Mungkin pertanyaan dari Nazwah itu terakhir ya untuk menutup sesi kita pada siang hari ini, karena waktunya sudah mau habis, tinggal beberapa menit. Saya akan ringkas dari sesi diskusi tadi. Intinya personal branding saya sudah kejelaskan semua. Kalau masih bingung nanti bisa tanya saya ya lewat Japri, bisa tanya saya secara spesifik. Ya, itu bagaimana? Karena nanti teman-teman saya akan pilih. Saya akan evaluasi teman-teman yang mana yang paling berpotensi untuk saya endorse, untuk saya ajak influencing sebuah program ke teman-teman. Nanti saya bayar. Jadi teman-teman bisa langsung praktek dapat duit. Saya yang kasih duit. Saya menjaminkan teman-teman pasti bakal dapat duit ya. Kalau teman-teman di luar kan influencer belum tentu dapat duit gitu kan. Kalau sama saya sudah pastikan teman-teman dapat duit sesuai dari views-nya. Hitung-hitungannya tergantung niche marketnya. Fotografi berapa, ini berapa, itu berapa. Ya nanti setelah ini teman-teman boleh lanjut chat Japri saya di WhatsApp. Teman-teman bisa konsultasi, nanya-nanya tentang personal branding secara spesifik. Saya ngambil niche-nya apa Pak? Keunikan saya apa Pak? Produk saya jualan makanan Pak. Market mana yang saya harus ambil duluan? Bagaimana cara menyampaikan market itu? Kontennya apa yang cocok? Sosial medianya apa dulu Pak yang pakai Pak? Ngeditnya bagaimana Pak? Saya belum pernah ngedit. Saya taunya pernah ngeditnya begini. Bisa nggak Pak ngedit yang gampang? Bagaimana caranya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu dari ringkasan diskusi kita bisa dilanjutkan ya di WhatsApp. Saya tunggu teman-teman kalau sudah WhatsApp. Nanti saya bantu secara spesifik. Nah terus untuk acara selanjutnya, ya untuk sesi keduanya personal branding ini teman-teman akan saya ajak kerjasama. Jadi langsung praktek, saya akan ajak kerjasama, saya bayar bagi teman-teman yang punya views tertentu di niche market tertentu. Karena saya ada project juga sama brand sama produk, teman-teman saya jadikan influencer saya. Jelas ya? Nah semoga bisa bermanfaat dari acara ini bagi teman-teman yang menonton ini secara siaran ulang. Teman-teman tetap juga bisa tanya saya di website, tetap juga bisa ya mengikuti acara kita selanjutnya untuk influencer marketing. Teman-teman bisa japri lewat WhatsApp. Ya, sekian mungkin dari saya karena sudah habis waktunya. Semoga bermanfaat. Minta maaf kalau banyak salah ucap ya. Terima kasih atas semuanya. Saya tutup dulu. Selamat pagi. Salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak atas ilmunya. Sehat selalu. Sukses, sukses.